Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang permasalahan dalam perkembangan sosial emosi anak usia dini. Yang saya hormati Bapak Teguh Fahmi MPD selaku dosen mata kuliah permasalahan anak usia dini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yuan Rahma Maulidah dengan NIM 2012-6006 selaku moderator dari kelompok 3 bersama dua rekan saya yaitu ada Nur Laila dengan NIM 2012-621 dan Syifa Hulasi dengan NIM 2012-622. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Harlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial terutama yang didapat dari tuntunan kelompok, serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Selanjutnya ada jenis-jenis permasalahan emosi anak usia dini. Yang pertama ada kekurangan afeksi. Afeksi dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan pada orang lain. Gangguan yang ditimbulkan akibat dari kekurangan afeksi dapat berupa 1. Perkembangan fisik yang terlambat dapat menyebabkan anak depresi. Akibatnya terjadi hambatan sekresi atau pengeluaran hormon pituitari, hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan perkembangan badan sehingga perkembangan fisik akan terganggu. Yang kedua ada gagap atau mengalami gangguan bicara, dan yang ketiga ada sulit konsentrasi dan mudah teralih perhatiannya. Yang kedua ada anxiety atau cemas. Cemas adalah rasa takut pada sesuatu tanpa sebab yang jelas, yang seringkali berlangsung lama. Sumber-sumber yang menimbulkan rasa tidak aman pada anak yaitu yang pertama, orang tua atau guru yang tidak konsisten. Hal ini dapat membuat anak merasa kehidupan sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga dan menakutkan. Orang tua yang terlalu menuntut kesempurnaan atas prestasi anak. Yang ketiga, tidak adanya batasan atau aturan yang jelas dari orang tua mana yang boleh dan tidak boleh. Yang keempat, kritik yang berlebihan dari orang tua atau orang dewasa lain dan kelompok sebaya. Adapun yang ketiga, hipersensitivitas adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Hipersensitif tidak bisa menerima penilaian, komentar, dan kritik orang lain tanpa rasa sakit hati. Langkah yang dapat dilakukan orang tua ataupun para pendidik lainnya dalam menangani anak hipersensitif diantaranya adalah 1. Menghindari sikap overprotektif terhadap anak. Sebaliknya, orang tua hendaknya menguatkan diri dalam menghadapi lingkungan sosial yang memang penuh dengan beragam sifat manusia. Yang kedua, dalam proporsi yang wajar, anak perlu diperkenalkan apa kritik. Namun, harus diingat, sebaiknya orang tua atau guru tidak mengkritik anak dengan cara rendahkan dirinya, tetapi bangkitkan semangatnya untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, orang tua dan para pendidik lainnya hendaknya mengajarkan anak untuk memandang dirinya secara proporsional, tidak melebih-lebihkan segi positifnya, tidak juga menyepelekan kekurangannya. Yang keempat, selain orang tua dan guru, sebaiknya mengajarkan keterampilan untuk mengatasi masalah pada anak. Adapun fobia. Fobia adalah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Jadi, tidak ada sumber bahaya yang mengancam secara nyata. Fobia merupakan suatu gangguan psikologis yang perlu diatasi, terutama bila intensitasnya sangat kuat sehingga mengganggu kelancaran kehidupan sehari-hari. Adapun
Temperamental tantrum. Perilaku anak yang menunjukkan temperamental tantrum biasanya tidak cukup diatasi oleh orang tua atau guru saja, tetapi membutuhkan bantuan ahli seperti konselor dan psikolog. Pemahaman terhadap temperamental tantrum tidak hanya dapat dilakukan dengan mengamati penyebab munculnya perilaku tersebut, tetapi dapat pula diamati dari gejala-gejala yang tampak. Terdapat beberapa gejala yang dapat muncul pada anak temper tantrum, yaitu yang pertama, anak memiliki kebiasaan tidur, makan dan buang air besar tidak teratur. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan situasi, makanan dan orang-orang baru. Yang ketiga, lambat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat, mood atau suasana hatinya lebih sering negatif. Anak sering merespon sesuatu dengan penolakan. Yang kelima, mudah dipengaruhi sehingga timbul perasaan marah dan kesal. Yang keenam, perhatiannya sulit dialihkan. Yang ketujuh, memiliki perilaku yang khas seperti menangis, menjerit, membentak, menghentak-hentakan kaki, merengek, mencela, dan lain-lain. Adapun yang terakhir atau menarik diri atau withdrawal merupakan salah satu tipe emosional disturbance yang diarahkan ke dalam diri. Menurut Izzati, anak yang mengalami withdrawal akan sulit bergaul, cenderung bermain sendiri, tidak dapat bersosialisasi dan berbagi dengan teman sekolahnya. Anak yang mengalami withdrawal cukup mudah diamati karena menunjukkan gejala-gejala umum seperti 1. Tidak mau bersosialisasi atau bergaul selain dengan keluarga. 2. Pendiam, rendah diri, malu, takut, tidak banyak bicara, dan bermain sendiri. Yang ketiga, ada sering melamun, menyendiri, dan tidak suka keramaian. Yang keempat, suka dengan kegiatan diri sendiri. Yang kelima, menjadi bahan olok-olokan teman sebaya. Dan yang keenam, cenderung tidak suka terlibat dalam kegiatan kelompok. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dengan NIM 2012621. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis permasalahan sosial AUD. Ada beberapa jenis permasalahan sosial AUD, yaitu diantaranya adalah ada 1. Tingkah laku agresif, 2. Daya saing yang kurang atau cenderung menarik diri dari lingkungan, 3. Pemalu, 4. Manja, 5. Negativisme atau pembangkangan, 6. Perilaku berkuasa, dan 7. Yaitu perilaku merusak. Untuk poin 1 yaitu tentang tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif merupakan tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Penyebab anak agresif diantaranya karena terkekang dan reaksi emosi terhadap frustasi karena dilarang melakukan suatu peniruan dari orang lain. Yang kedua, daya saing yang kurang atau cenderung menarik diri dari lingkungan. Anak yang memiliki daya saing kurang cenderung tidak mau bergaul dan beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya, daya saing kurang diakibatkan oleh ruang lingkup anak yang masih terbatas pada situasi rumah dan sekolah saja. 3. Pemalu. Sifat pemalu akan menjadi masalah yang cukup serius karena akan menghambat kehidupan anak. Misalnya dalam pergaulan, pertumbuhan, harga diri belajar, dan penyesuaian diri. 4. Manja. Anak yang manja biasanya merupakan cerminan dari didikan asuhannya. Yang kelima yaitu negativisme atau pembangkangan. Negativisme atau pembangkangan yaitu reaksi anak berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Pada umumnya, setiap anak akan mengalami masa pembangkangan.
Masa pembangkangan anak ini akan berakhir tergantung dari pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua atau pengasuhnya. 6. Perilaku berkuasa. Biasanya anak suka meminta, memerintah, mengancam, dan memaksa teman sebayanya. Dan yang terakhir yaitu perilaku merusak. Pada umumnya, anak yang berperilaku merusak, ia akan membanting dan melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya saat keinginannya tidak terpenuhi. Biasanya, hal ini disebabkan oleh perilaku kasar dari lingkungan rumah. Selanjutnya, tentang faktor penyebab permasalahan emosi AUD. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak, yaitu 1. Faktor keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. 2. Faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yaitu belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. 3. Faktor belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak pun akan bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang yang ia amati. 4. Faktor belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak diajarkan cara bereaksi. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kelima, faktor belajar dengan situasi. Dengan metode atau cara ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian akan berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan karena anak kecil kurang menalar atau mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Baik, saya Syifa Hulasih dengan NIM 2012622 akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu peran orang tua dalam menangani permasalahan anak usia dini. 1. Mengenali tanda-tanda dan permasalahan pada anak sebagai pengamat. Kedua, menghadapi anak yang mengalami masalah sebagai pembimbing, yaitu mengenali perasaan anak terhadap masalah yang dihadapinya. Mendengarkan permasalahan pada anak, orang tua tenang, sabar, dan menerima apa adanya. Melihat permasalahan dari sudut pandangan anak. Yang ketiga, memahami permasalahan dari sumber lain sebagai penghubung, yaitu memahami permasalahan dengan cara mencari atau memperjelas informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Misalnya dari guru, sahabat, atau teman, orang tua teman, seperti itu. Yang keempat, menyelesaikan masalah sebagai pemecah masalah, yaitu menjadi pemenuh kebutuhan anak usia dini dari masalah yang muncul. Misalnya, meluangkan waktu dan perhatian untuk mendampingi anak usia dini yang bermasalah. Menjadi agen sosial, membantu anak untuk mengembangkan konsep diri, menanamkan disiplin diri, peran sosial, dan keterampilan perkembangan. Memberikan konsekuensi negatif atau positif. Fokus pada penyelesaian, bukan pada persoalan. Kemudian,
Selanjutnya, membangun sistem pendukung untuk membantu anak dalam menghadapi permasalahan anak usia dini. Di dalam dunia ya, seorang anak akan terus berhadapan dengan berbagai pihak. Orang tua berperan penting sebagai penghubung terhadap dunia luar untuk mempersiapkan seluruh sistem pendukung anak dengan menginformasikan anggota keluarga, sekolah, dan pertemanan anak tentang kesulitan yang anak hadapi. Kemudian melakukan diskusi secara rutin untuk mengetahui kondisi anak ketika berada di luar keluarga, di luar rumah dan keluarga. Kemudian bekerja sama dalam membangun rasa percaya diri dan melakukan aktivitas yang berulang bersama anak sehingga menimbulkan kebiasaan. Melakukan aktivitas baik yang berulang bersama anak sehingga menimbulkan kebiasaan yang baik.